Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rubaiah, rekan saya Herawati, dan rekan saya Yunita Yukumala. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual supervisi akademik dengan kompetensi coaching melalui alur Tirta. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hera, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Rubaiah. Alhamdulillah kabar saya baik. Seperti yang Ibu lihat, suasana hati saya sedang baik. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Dan saya lihat suasana hati Bu Hera lagi ceria. Kok tahu senyum-senyum? Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Baiklah Ibu, sebelum melaksanakan coaching, saya akan mendiskusikan tentang buku penilaian dengan Ibu. Saya akan menanyakan beberapa hal terhadap Ibu berkaitan dengan buku penilaian coaching tersebut. Pada pelaksanaan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya mulai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan coaching. Dan yang paling penting Ibu, jangan sampai terlupakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Baiklah Ibu Hera, kita mulai pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama tentang kesadaran penuh dari diri saya. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Ibu Hera ya. Setelah itu Bu Hera akan mengembangkan kompetensi apa secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan secara spesifik pada proses coaching kali ini yaitu mendengarkan secara aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Hanya seperti itu. Indikator yang bagaimana yang Ibu Hera inginkan pada saat proses coaching berlangsung? Pada saat kegiatan coaching berlangsung, saya menginginkan coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, atau coaching dapat menemukan langkah-langkah penyelesaian secara mandiri dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Begitu ya Ibu. Kira-kira kapan Ibu Hera akan melaksanakan kegiatan coaching ini? Kalau proses coaching itu rencananya Bu ya, nanti setelah pulang sekolah, biar suasana itu lebih santai. Oke, baiklah Ibu, cukup sekian dulu pertanyaan observasi kali ini. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya berjalan lancar. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Hera, bagaimana kabarnya Bu Hera hari ini? Waalaikumsalam Bu Rita, kabar saya alhamdulillah baik. Bu Rita sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Hera, kabar saya juga baik. Bu Hera, apakah hari ini ada waktu jika ada saya ingin bercerita pada Bu Hera tentang masalah yang saya hadapi? Oh baik Bu Rita, saya ada waktu. Memangnya Bu Rita mau cerita? Silahkan. Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa bahwa siswa saya di kelas itu ketika saya mengajar, mereka itu kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudian pada saat praktek mereka itu sepertinya tidak mau atau malas melakukan praktek dengan berbagai alasan, misalnya malu, takut ditertawakan temannya, terus seolah-olah mereka itu tidak percaya diri gitu Bu. Oh gitu. Jadi menurut Bu Rita, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan dengan obrolan kita hari ini, saya dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah saya. Itu Bu.
Lalu menurut Bu Nita, hal apa saja yang membuat siswa itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama ibu? Kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, kondisi ini berada di skala berapa menurut Bu Nita? Kalau saya ingat-ingat kembali itu ya Bu, sepertinya siswa saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Itu yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan mungkin sedikit membosankan gitu, kemudian terlalu monoton, dan sehingga eh, siswa itu menjadi kurang antusias, dan saya sendiri juga mungkin kurang memberikan materi secara bervariatif ya Bu pada siswa, misalnya dengan memberikan gambar, video gitu, sehingga menyebabkan mereka ini kurang tertarik gitu dalam pembelajaran. Kalau menurut saya pribadi sih, skala yang saat ini ya Bu itu kira-kira berada di skala 5. Berada di skala 5. Jadi menurut Bu Nita nih, kira-kira yang dapat membuat siswa ibu itu antusias kembali saat mengikuti pelajaran kita itu apa saja? Kalau menurut saya mungkin ya Bu, siswa ini kan beda-beda ya karakternya. Mungkin mereka ketika saya menunjukkan gambar atau video, mereka akan merasa adanya ketertarikan dari situ. Mereka akan melihat oh ini loh pembelajaran secara langsung itu seperti ini. Kalau misalkan diterapkan di lapangan itu seperti ini. Oh, begitu. Wah, saya sependapat sekali dengan Ibu Nita. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat siswa itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu Nita? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Kemudian siswa diminta untuk aktif dalam pembelajaran, bukan hanya guru yang aktif. Kemudian mungkin bisa diselingi dengan diskusi, kemudian dikasih games-games yang menarik gitu. Lalu ini menurut Bu Nita ya, mengenai tugas yang diberikan kepada siswa itu, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam memberikan tugas mata pelajaran Bu Nita? Kemungkinan sih Bu, karena tugasnya itu terlalu banyak, pertanyaannya terlalu banyak. Kemudian saya sendiri belum memberikan sumber belajar yang relevan, yang menarik gitu untuk mereka. Kalau boleh saya tahu ya Bu Nita ya, Ibu Nita ya apa saja pada saat belajar di kelas? Saya biasanya menggunakan sumber belajar dari buku teks. Teksnya itu pinjam dari perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku teks yang Ibu gunakan? Saya pikir untuk sumber belajar itu banyak Bu. Bisa dari video atau mungkin dari artikel, kemudian tulisan ilmiah, atau mungkin juga dari gambar-gambar dan juga media sosial seperti TikTok, Instagram yang sekarang sudah banyak sekali sekarang sudah viral seperti itu. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Nita. Saya yakin bila Bu Nita itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajaran, pasti akan membuat siswa itu antusias dalam pembelajaran Bu Nita. Sekarang, apa rencana Bu Nita untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Nita saat ini? Yang pertama ya Bu, saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mengasihkan. Mungkin juga saya akan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, yang lebih mengeksplor kemampuan siswa. Kemudian bisa saya selipkan video-video dari YouTube, IG atau TikTok, media sosial yang sering mereka gunakan sehari-hari. Bagus sekali rencana Bu Nita. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Nita ya. Terus apa komitmen Bu Nita terhadap rencana ini? Komitmen saya dalam rencana aksi yang akan saya lakukan ini Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, berpihak pada murid. Saya juga akan menggunakan sumber belajar yang bervariatif, yang nantinya akan mengeksplorasi kemampuan siswa. Nah, sehingga mereka ini dapat membuat kreasi atau karyanya sendiri berdasarkan kurikulum yang sekarang, yaitu ya Merdeka Belajar seperti itu. Dan juga saya akan menyerahkan pilihan tersebut, sumber belajar mana yang sekiranya cocok dengan siswa saya. Wah, bagus sekali ide dari Bu Nita ini.
saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar. Itu sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, terima kasih Bu Hera atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi guru yang selalu dilindungi oleh siswa. Mungkin di sesi lain nanti kita akan melakukan bincang-bincang kembali ya Ibu. Ya, oke. Kalau begitu, terima kasih Bu. Saya kembali sama ke kelas dulu. Ya, silakan semangat terus ya Bu Nita. Jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar. Siap Bu Hera, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Hera. Waalaikumsalam, Mbak Ina. Ibu Hera tadi sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Betul Rita. sekali ya. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya sudah merasa senang bisa membantu menuntun Bu Nita untuk menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Baiklah Ibu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Hera terkait dengan pelaksanaan coaching yang telah Ibu laksanakan. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu Hera lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator tujuan yang ingin dicapai? Yang saya lakukan pada proses coaching tadi melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta, Bu. Saya menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam melakukan coaching saya juga mengidentifikasi masalah dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengeksplor coaching mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Setelah itu saya menanyakan tentang rencana aksi kepada coaching dari permasalahan yang dihadapinya. Dan yang terakhir, saya menanyakan tanggung jawab sehingga coaching dapat menggali informasi tentang permasalahan dan coaching dapat menemukan solusi secara mandiri terhadap permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Ibu Hera. Ya, mudah-mudahan tetap seperti ini, Bu. Pelaksanaan coaching yang Ibu Hera lakukan bersama Ibu Nita, menurut saya sebagai observer sudah sangat bagus Terima dan kasih. berjalan dengan sangat baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu Hera juga sudah mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nita, sehingga Ibu Nita dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, Ibu Hera juga sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Terima kasih, Bu. Baiklah, pertanyaan terakhir Ibu Hera, Ya. bagaimana kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dari hasil coaching yang telah Ibu laksanakan? Yang akan saya kembangkan lagi yaitu saya akan belajar lebih mendalam lagi tentang alur Tirta, sehingga pada pelaksanaan coaching selanjutnya itu hasilnya akan lebih baik dari hari ini dan lebih maksimal lagi. Bagus sekali Ibu Hera. Saya rasa cukup sekian ya Ibu Hera. Semoga nanti di kegiatan coaching selanjutnya hasilnya lebih maksimal lagi, dan dari hasil coaching ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Ibu Hera, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.